Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, keduanya menikmati makan mie Jawa usai acara Kongres PSI. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri Iriana. Kehangatan terpancar dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi antara Prabowo dan Jokowi pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak ketinggalan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara selama 2 minggu. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis. Dalam pertemuan kedua tokoh besar Indonesia ini, kehangatan juga terpancar saat Presiden Prabowo makan mie Jawa bareng Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menikmati mie Jawa di Jalan Pulang Geni di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres PSI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut menikmati mie Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. SBY kelelahan usai menjalani rangkaian kegiatan padat selama 1 bulan terakhir. Iring-iringan mobil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan Gibran ini tak lain untuk membesuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan intensif. Kabar dirawatnya SBY tersebut dibagikan akun Instagram resmi Ade Ani Yudhoyono. Meski tengah menjalani perawatan, SBY disebut sangat merindukan kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu melukis. Sementara Ketua Dokter Kepresidenan Budi Sulistia menerangkan bahwa SBY dirawat karena kelelahan akibat aktivitasnya yang padat. Beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. Namun setelah dirawat selama sepekan oleh tim dokter kepresidenan, kini kondisi kesehatannya sudah semakin membaik dan diperbolehkan pulang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre demi beras murah di Yogyakarta. Setiap warga ini mendapatkan jatah 20 kg beras bantuan pemerintah yang disalurkan Bulog. Antrean warga terjadi di kantor Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Warga antusias untuk mendapatkan paket bantuan beras yang disalurkan Bulog. Bantuan pangan yang pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini sangat dinantikan warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Lumayan Mas, terima kasih sudah terlalu mahal. Dari mahal berapa emang tuh pasaran itu? 15.000. Bisa membantu perekonomian masyarakat ya. Kalau yang banyak anak, ya lumayan. Bisa kalau saya sehari Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. 2025 baru kali ini periode
kode untuk penerimaan bulan Juni dan Juli. Jadi masing-masing setiap bulan menerima 10 kilo, sehingga setiap KPM sekarang menerima 20 kilo. Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan kartu keluarga, serta surat undangan dari kecamatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Musibah kebakaran melanda pemukiman warga Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga panik menyelamatkan harta bendanya. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Sebagian warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta yang ludes terbakar. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar tanpa diketahui asalnya. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Jauh sih, sekitar ya dari ujung sini gitu. Itu akibat apa sih kompor gas apa listrik, Bu? Saya juga kurang tahu dari api kompor gasnya, tahu dari Itu dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi kurang tahu. Besar aja. Maaf ya, tinggi. Setelah menerima laporan warga, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Petugas pun langsung menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga hanguskan sebuah warung makan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Diduga kebakaran tersebut akibat kebocoran pada tabung gas. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan. Dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warung yang habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 12 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan tersebut, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar dan 2 bangunan rumah porak-poranda. Dua rumah porak-poranda akibat ledakan tabung gas di Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa rumah lainnya juga terdampak ledakan tersebut. Peristiwa itu juga membuat seorang ibu rumah tangga alami luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, ledakan berasal dari tabung gas 12 kg yang bocor. Peristiwa itu terjadi diduga akibat kurangnya ventilasi udara. Kuatnya ledakan sempat membuat panik warga sekitar. Kencang banget gitu, setelah kita lari keluar kita kira ada apa, tahu-taunya udah terjadi hal seperti ini gitu. Terus ibu-ibunya teriak di dalam, bilang tolong. Soalnya memang udah jadi kebakar seluruh tubuhnya, ada luka di pelipis ini, jidatnya di sini luka, itu udah berdarah semua. Akhirnya kita bersihin di sini sebelum diangkat ke rumah sakit. Kasus ledakan gas ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.